Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Dari semester 3B akan mereview materi hukum pidana lanjutan. Bab pertama dibagi dalam dua pertemuan. Yang pertama pada tanggal 11 September dan yang kedua pada tanggal 18 September. Pada tanggal 11 September, Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu percobaan atau pogging. Yang pertama ada pengertian dan sifat percobaan. Definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja. Selanjutnya diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Selanjutnya mengenai dasar patut dipidana percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, yang kedua ada teori objektif. Teori subjektif, menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau wataknya yang berbahaya dari pelaku. Terus yang kedua menurut teori objektifnya. Menurut teori ini dasar dan patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga adanya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya penghalang fisik. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Pada pertemuan kedua, yaitu tanggal 18 September, Ibu Profesor melanjutkan penjelasannya mengenai bab pertama, yaitu tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Ada beberapa faktor juga. Yang pertama pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua ada tindakan penyelesaian atau tatigaru. Misalnya orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak menjadi meninggal. Selanjutnya, alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan. Atas dasar MVT tersebut ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapusan pidana yang diformilkan, yang kedua ada alasan pemaaf, dan yang ketiga ada alasan penghapusan penuntutan. Selanjutnya, percobaan mampu dan tidak mampu.
Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang dilarang menurut undang-undang tidak timbul. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Dibedakan yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut. Yang kedua, tidak mampu relatif. Tidak mampu mutlak absolut yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Terus tidak mampu relatif yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Selanjutnya ada pemindanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup adalah maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 dan ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang tindak TPE, Undang-Undang Nomor 53 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain sebagainya. Untuk penjelasan bab pertama telah selesai dan dibagi dalam 2 pertemuan. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.